Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Dan mohon izin juga kepada Bapak Arahman Syafebri, SIP MSI yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Baik, jadi pada hari ini saya Sandia Pratama dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2023 akan membahas materi mengenai peraturan-peraturan berburuhan dalam hubungan kerja. Jadi ini merupakan materi bab 6 dari buku Hukum Perburuhan. Nah, jadi langsung saja, hubungan kerja adalah relasi yang terbentuk antara buruh dan majikan yang berdasarkan perjanjian kerja, di mana buruh itu bersedia bekerja dan menerima upah, sementara majikan itu berkomitmen untuk mempekerjakan buruh tersebut. Nah, perjanjian kerja itu berbeda dengan perjanjian perburuhan. Perjanjian kerja itu mengikat buruh untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan perjanjian perburuhan itu lebih mengatur syarat-syarat umum. Nah, hak dan kewajiban antara buruh dan majikan itu bisa dibentuk melalui beberapa bentuk aturan. Di antaranya ada aturan perjanjian kerja, peraturan majikan, perjanjian perburuhan, dan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini perjanjian kerja itu adalah dasar dari hubungan kerja antara buruh dan majikan yang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Nah, jikalau ingin dibuat tertulis, maka segala bentuk biaya seperti surat dan tambahan lainnya itu dibiayai atau ditanggung oleh majikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 53. Nah, pada beberapa perusahaan, khususnya di perkebunan, perjanjian tertulis itu diwajibkan dan harus mencakup beberapa hal penting, seperti jenis pekerjaan, durasi pekerjaan, besaran upah bulanan, hak cuti dan upah cuti, pembagian keuntungan, pensiun dan upah tambahan lain, dan lokasi pengembalian buruh dengan biaya dari majikan, jika itu diperlukan. Nah, selanjutnya ada peraturan majikan. Peraturan majikan atau dikenal dengan peraturan perusahaan ini adalah suatu susunan aturan yang dibuat oleh majikan secara sepihak. Artinya, majikan itu dapat menetapkan berbagai kewajiban bagi buruh serta mengatur batas hak mereka. Nah, dalam banyak kasus, majikan itu mungkin meminimalkan kewajiban mereka sendiri dalam aturan tersebut. Nah, namun peraturan majikan itu harus mematuhi ketentuan hukum dan tidak boleh melanggar ketertiban umum, tata susila, dan aturan yang bersifat memaksa. Nah, ada beberapa syarat utama yang diperlukan dalam penyusunan peraturan ini agar transparansi dan adil. Yang pertama itu ada persetujuan tertulis dari buruh. Jadi buruh itu harus memberikan persetujuan secara tertulis atas aturan-aturan tersebut. Nah, selanjutnya ada juga pembagian salinan gratis, kemudian penyerahan ke Departemen Perburuhan. Jadi setelah membuat aturan, maka dipastikan aturan tersebut diserahkan ke Departemen Perburuhan. Selanjutnya ditempel di lokasi yang terjangkau. Nah, selanjutnya juga ada perjanjian perburuhan, di mana perjanjian perburuhan ini merupakan bagian atau perjanjian yang disusun oleh beberapa serikat buruh yang terdaftar pada Departemen Perburuhan dengan majikan atau perkumpulan majikan. Nah, biasanya perjanjian ini memuat syarat-syarat perburuhan yang berlaku dalam perjanjian kerja. Nah, tidak seperti peraturan majikan yang dibuat secara sepihak, peraturan perjanjian perburuhan ini adalah hasil dari perundingan bersama antara majikan dan buruh. Nah, karena ini melibatkan kedua pihak, sehingga seringkali ini tuh menguntungkan satu sama lain. Jadi terciptanya simbiosis mutualisme. Nah, di negara-negara barat hal ini sudah menjadi kewajiban dan sudah pasti dalam setiap perusahaan itu harus menciptakan perjanjian perburuhan. Namun di Indonesia ini masih kurang optimal karena mayoritas perusahaan itu lebih memilih mengatur ketentuan dalam bentuk peraturan majikan. Nah, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi, jika ada serikat buruh di sebuah perusahaan, maka pengusaha wajib melayani permintaan serikat untuk mengadakan perundingan dan perjanjian perburuhan. Perjanjian perburuhan ini juga harus memenuhi beberapa syarat penting seperti syarat material dan syarat formil. Syarat material itu harus tidak boleh mengandung diskriminasi atas dasar agama, kewarganegaraan, politik, dan keanggotaan serikat tertentu. Syarat formil itu yaitu persetujuan tertulis antara kedua pihak yang telah ditandatangani dan disahkan oleh notaris. Nah, jadi perjanjian perburuhan itu berlaku maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang lagi hingga 1 tahun.
Nah, selain mengatur hak dan kewajiban, ini juga mengatur aspek regulasi tambahan dan memastikan buruh itu memiliki kedudukan yang layak secara hukum, ekonomi, dan sosial. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks hubungan kerja. Jadi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku 3 bab 7A itu menyusun aturan ini dengan 4 pendekatan utama untuk menjaga keseimbangan antara buruh dan majikan, terutama mengingat posisi ekonomi buruh itu seringkali lebih lemah daripada majikan. Nah, jadi yang pertama itu ada aturan yang bersifat mengatur. Jadi aturan ini hanya berlaku jika buruh dan majikan itu tidak menetapkan aturan lain. Namun kelemahan aturan ini adalah majikan dengan kekuatan ekonominya seringkali dapat memaksakan ketentuan. Nah, selanjutnya ketentuan yang bersifat memaksa artinya ada aturan yang tidak dapat dikesampingkan, bahkan jika itu menguntungkan majikan. Ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi buruh dari kemungkinan eksploitasi oleh majikannya. Nah, selanjutnya ada ketiga, perlindungan campuran. Nah, jadi ketentuan ini tuh berada di antara sifat mengatur dan memaksa majikan. Namun meskipun ada ruang untuk kesepakatan, masih ada kemungkinan ketidakseimbangan di mana majikan itu dapat memaksakan kehendaknya. Selanjutnya kekuasaan pengadilan. Nah, jadi pengadilan itu di sini berfungsi sebagai pelindung untuk melindungi pelindung terakhir bagi buruh yang lebih lemah secara ekonomi, memberikan jalan bagi buruh untuk menuntut hak mereka, hak-haknya, meskipun hal ini tidak selalu tersedia di berbagai jenis perjanjian lain. Nah, jadi dengan adanya pendekatan-pendekatan ini, undang-undang itu berusaha untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan kerja antara buruh dan majikan agar terciptanya mekanisme yang lebih adil dan tidak ada eksploitasi dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya akan bahas pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.